Kita mulai di materi pertama, yaitu firms and financial market. Jadi nanti yang akan kita pelajari di sini itu adalah segala sesuatu atau semuanya yang berhubungan dengan apa namanya? Ya, ada yang mau nanya? Enggak? Oke, saya lanjut ya. Jadi yang akan kita pelajari nantinya ini akan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan institusi keuangan serta pasar keuangan kita. Ya enggak kita semua sih. Ini lebih condong karena buku yang kita gunakan kan dari apa namanya US ya. Jadi nanti lebih condong kepada pasar US. Tapi nanti kita juga akan belajar mengenai produk apa sih yang ada di pasar modal Indonesia. Gitu. Jadi yang ada di apa namanya IDX itu apa aja. Kemudian peran-peran yang dijalankan oleh para pelaku pasar itu seperti apa. Gitu. Jadi secara umum kalau kita lihat itu ada seperti ini. Jadi struktur pasar keuangan itu semuanya mirip. Itu mau di US, mau di Indonesia, mau di apa namanya Australia, mau di Inggris gitu. Pada intinya ada 3 pihak yang ada di pasar tersebut. Yang pertama adalah siapa yang butuh duit atau peminjamnya. Nanti peminjam itu bisa berbentuk entitas bisnis, berarti perusahaan gitu ya. Bisa juga dia itu adalah individual seperti kita, gitu atau retail. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang punya uang atau investornya. Nah, investor sama bisa investor retail atau individual seperti kita, sama investor institusional atau entitas bisnis perusahaan PT gitulah ya, PT atau firma gitu, atau sesuatu yang memiliki badan hukum. Kemudian yang ketiga adalah penengah dari keduanya, yaitu institusi keuangan. Nah, kalau kalian lihat di sini, di bagian sini itu nanti menunjukkan apa namanya alur dari uangnya. Jadi si borrower ini atau peminjam ini dia butuh duit. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari ini investornya. Jadi dia ngasih uang lewat siapa? Lewat financial institution atau financial market atau intermediary penengahnya. Nah, ketika dia sudah punya dapat duit, pastikan digunakan untuk kepentingan dia, entah itu untuk usaha, entah itu untuk konsumtif, itulah ya. Tapi di sini kita fokusnya adalah ke usaha. Kenapa? Karena kita belajar manajemen keuangan. Nah, karena dia itu digunakan untuk kepentingan usaha, nanti pastikan dapat untung dan sebagainya. Nah, sampai pada suatu saat uangnya itu perlu dibalikin. Jadi kalau dia pinjam, dia pasti balikin duit plus bunganya. Kalau dia dapat modal, ya pasti dia harus ngasih sesuatu dong ke pemegang modalnya. Ini Pak saya kasih apa namanya reward buat kamu, karena bisnisnya lagi bagus-bagusnya nih. Itu adalah yang terjadi di sini. Nah, yang di tengah-tengah ini apa? Yang di tengah-tengah ini itu bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah kita bisa ngomongin bentuknya. Institusi keuangan. Jadi kalau kita berbicara mengenai institusi keuangan atau pakai istilah asingnya adalah financial institution, itu adalah dia itu entitas. Jadi dia pasti memiliki bentuk usaha, entah itu firma, entah itu partnership, entah itu PT, entah itu perusahaan perseorangan. Itu kalau di luar negeri. Ya kalau di kita biasanya adalah kebanyakan PT. Dan dia itu ngapain? Dia itu tugasnya adalah ini menyalurkan dana yang dia kumpulkan dari masyarakat. Kepada siapa ya? Kepada yang membutuhkan tentu saja. Nah, nanti bentuk penyaluran tersebut itu bisa melalui pinjaman atau investasi lainnya. Jadi bentuknya pasti ya antara ngutang atau investasi lain. Bisa penempatan langsung modal atau perjanjian kalau syariah itu adalah pembiayaan. Jadi intinya adalah ya udah kita bikin perjanjian deh gitu. Saya beliin kamu barang, nanti kamu bayarnya nyicil. Ini bisa juga di sini. Itu ya, contohnya apa? Contohnya adalah misal kalau kita mau lihat di institusi keuangan itu adalah perusahaan-perusahaan yang membeli surat utang. Apa? Utang investasi. Atau misal perusahaan itu mau menjual saham, kemudian dia butuh underwriter ke bank investasi juga. Itu adalah institusi keuangan. Nah, kemudian yang kedua yang ada di sini itu adalah di pasarnya.
Ini pasarnya ini. Pasar surat berharga. Nah, kalau kita bicara mengenai pasar surat berharga, itu yang kita lihat adalah di jenis asetnya. Jenis asetnya apa? Bisa surat utang, bisa saham. Tergantung dari yang mana. Tapi pada intinya adalah di sini adalah tempat berkumpulnya penawaran dan permintaan atas ini apa namanya atas ini security-nya ini atau surat berharganya. Jadi kalau kita ngomongin apa namanya pasar untuk hutang ya berarti di sana adalah tempat berkumpulnya permintaan dan penawaran untuk surat-surat hutang. Kalau stok ya berarti itu adalah tempat berkumpulnya permintaan dan penawaran untuk saham. Gitu. Jadi kita nggak ngomongin fisiknya. Kalau di sini pasti ada fisiknya, kita bisa ngomongin fisiknya. Oh, Bank Mandiri atau Bank BNI apa namanya investment atau Mandiri Sekuritas itu di sini. Tapi kalau di sini kita ngomongnya adalah ya bisa ngomong pasar modal di apa namanya Bursa Efek Indonesia atau nanti bisa ngomong di pasar hutang. Tempatnya mana? Nggak tahu karena kita pakai aplikasi di sana. Itu ya. Itu adalah untuk security market. Nah, kemudian ini adalah cara-caranya. Jadi orang-orang yang ada di sini itu bisa mendapatkan duit dari mana saja. Ya pasti lewat sinilah ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah satu langsung datang ke institusi keuangan. Ngomong, saya butuh duit dong. Kalau kayak gitu berarti nanti transaksinya adalah dari si borrower dengan, jadi kalau yang ini, berarti transaksinya adalah dari borrower ke sini, institusinya langsung. Jadi contohnya adalah kalau semisal Bapak Ibu kalian gitu, butuh uang untuk bayar, ya kalau kuliah di sana nggak mungkin bayar ya. Dulu lah zaman SMA gitu ya. Adik kalian ada yang masih SMA gitu, mau sekolah gitu. Aduh duitnya lagi nggak ada nih gitu. Udahlah kita pinjam dulu ke bank. Itu adalah ini, kita pinjam ke institusi keuangan. Jadi nanti transaksinya adalah dari orang yang mau minjam Bapak Ibu kalian dengan bank, institusi keuangannya. Janjinya antara kedua itu. Duitnya dari mana? Duitnya dari investor. Tapi yang megang duitnya investor adalah si bank ini sendiri. Itu adalah kalau kita lewat institusi keuangan. Nah, gimana kalau private placement? Nah, private placement ini adalah transaksinya langsung antara investor dengan si peminjam. Jadi kalau yang di sini awalnya tadi bilang adalah Bapak Ibu dengan bank, itu adalah dengan institusi keuangan. Nah, gimana kalau private placement? Private placement adalah Bapak Ibu taruhlah dengan Pak D Bude kita atau Om Tante kita. Jadi ngomong nih sama saudaranya, pinjam dong bulan depan dibalikin deh gitu pas udah dapat uangnya. Gitu. Itu adalah transaksi antara borrower dengan investornya. Gitu. Duitnya langsung dari investor, nggak lewat pihak ketiga. Kalau lewat institusi keuangan itu adalah lewat pihak ketiga. Jadi investor naruh uangnya ke bank, bank ngasih ke borrowernya. Kalau ini langsung borrower langsung ke investor. Nah, kemudian adalah di pasar keuangan. Nah, untuk khusus pasar keuangan ini itu beda dengan kalau kalian, saya nggak tahu kalian ada yang main saham atau enggak gitu. Kalau kalian main saham itu beda dengan ketika kalian jual beli saham biasa. Jadi kan kalau misal kalian main saham nih, terus pakai Mandiri Sekuritas gitu ya, pakai MOS. Ya. Kalau pakai itu berarti itu adalah bukan transaksi kalian dengan peminjamnya. Itu bukan dengan yang butuh uang, enggak. Itu adalah investor dengan investor. Kenapa? Karena transaksi itu terjadi adalah di pasar sekunder. Nah, khusus untuk pasar keuangan ini kita ngomongin di pasar primernya. Pasar primer apa? Pasar primer adalah pasar di mana sekuritas itu pertama kali diperdagangkan. Maksudnya pertama kali diperdagangkan di mana? Itu adalah pertama kali berpindahnya sekuritas tersebut dari si borrower ke pembelinya. Itu adalah pasar primer. Jadi kalau saham adalah saat IPO. Jadi kalau perusahaan mau IPO, yang saya lupa, perusahaan yang mau IPO paling dekat itu apa ya lupa saya. Tadi pagi baru baca itu. Nah itu kalau misalnya dia mau IPO, sahamnya dia jual di Bursa Efek Indonesia, itu adalah pada transaksi pertama hari IPO itu adalah transaksi di pasar primer. Nah itu adalah masuk yang di sini nanti. Jadi di mana
terjadinya transaksi antara penjualnya siapa? Penjualnya adalah ini, borrower-nya. Pembelinya siapa? Investor. Itu adalah dari sini. Ini saya pakai contoh tahun kemarin. Gojek mau IPO di Singapura. Itu adalah pasar primer. Yang dapat duit siapa? Gojek. Yang beli siapa? Investor. Dijual di mana? Di pasar modalnya atau pasar sahamnya Singapura. Ya, sekarang begitu dia sudah dijual, kemudian si investor ini jual, itu udah bukan di sini. Kenapa yang dapat duit kan investor, bukan Gojeknya. Jadi Gojek baru dapat duit itu ketika dia jual pertama kali. Itu ya. Sama persis dengan kalau kita ngomongin surat hutang. Surat hutang itu juga kalau ngomongnya di pasar keuangan itu adalah ketika pertama kali surat itu diterbitkan. Itu transaksinya terjadi antara si penerbit dengan investor. Tapi kalau sudah transaksi tangan kedua itu adalah antara investor dengan investor. Duitnya nggak lari ke penerbit, tapi ke investor yang pegang transaksi tadi ya. Jadi penjualnya, investor penjual yang dapat duitnya. Itu ya, itu adalah cara-cara entitas bisnis itu dapat duit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Mau siapa dulu nih? Fadli dulu boleh, Pak? Ya udah, Pak. Saya bertanya, Pak. Kalau misalkan saham suatu perusahaan naik, itu dapat apa? Keuntungan yang didapat perusahaan apa ya, Pak? Apakah nambah dana juga, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ini sebentar ya. Saya save itu dulu. Save namanya. Absen dulu. Sekarang tanggal. Jadi kalau saya ditanya keuntungannya apa namanya perusahaan buat kalau sahamnya naik, harga saham naik itu apa gitu. Sebenarnya perusahaan itu nggak dapat untung. Tapi ingat, ketika kalian dulu belajar manajemen keuangan 1, tujuan dari manajemen keuangan atau tujuan dari manajer keuangan atau tujuan dari perusahaan itu apa? Masih kan nggak, Fadil? Apa sih tujuan dari perusahaan itu apa? Gitu. Masih ingat nggak? Lupa ya? Udah sekian lama gitu. Oke, jadi sambil kalian ingat-ingat ya gitu. Kebawa liburan, Pak. Kirain habis apa namanya ujian udah lupa semuanya gitu. Jadi gini, tujuan kita sebagai manajer keuangan itu apa? Itu kan pasti memaksimalkan nilai dari pemilik gitu kan. Atau kalau kita bawa ke perusahaan ya berarti memaksimalkan nilai dari pemilik perusahaan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan nilai dari pemilik perusahaan itu apa? Kan kekayaan dia gitu kan. Nah, cerminan dari kekayaan si pemilik perusahaan ini itu kan di harga saham perusahaan. Jadi sebenarnya ketika perusahaan itu harga sahamnya naik, keuntungan yang benar-benar dinikmati oleh perusahaan itu nggak ada. Tapi itu merupakan tujuan dari dia. Jadi seolah-olah seperti bilang gitu loh, saya ini kerjanya bagus, tercermin di harga sahamnya. Tapi keuntungan untuk perusahaan per se atau untuk perusahaan itu sendiri itu ya sebenarnya ya nominal gitu, hampir nggak ada. Itu dari kenaikan tadi. Tapi itu merupakan tujuan dari perusahaan. Seperti itu. Ada yang menanggapi? Nambahin gitu atau menyanggah gitu? Nggak ada? Fadil gimana? Pak, bisa boleh menambahkan, Pak? Ya, silahkan. Mungkin harga saham yang meningkat dari sebuah perusahaan juga bisa efek valuasi suatu perusahaan jadi naik gitu, Pak. Jadi bisa mendatangkan investor-investor baru yang dengan modal besar di masa depannya gitu, Pak. Soalnya kalau perusahaan harga sahamnya kan memang nggak berdampak buat perusahaannya, tapi secara valuasi bakal meningkat. Jadi bisa menjadi trigger buat investor besar untuk datang ke perusahaan itu, Pak. Ya, baik. Makasih ya, Syafiq ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita mau bawa ke valuasi harus hati-hati ya. Jadi nantinya mana sih yang mau di apa namanya nilai? Apakah perusahaan secara keseluruhan ataukah cuma di ekuitasnya atau cuma di intangible-nya? Itu. Jadi kalau kita ngomongin cuma apa di ekuitasnya saja, tentu saja ya itu memang mencerminkan nilai perusahaan dari sisi ekuitas. Itu. Nah,
Untuk investor itu biasanya adalah nanti dilihat itu dari nggak cuma dari valuasinya saja ya, tapi juga dari proyek dia. Gitu. Jadi kalau semisal Syafiq nih mau nanam duit, pasti kan yang dilihat nggak cuma ini perusahaan nilainya bagus. Beda dengan kalau Syafiq mau beli saham ya, saya nggak ngomongin Syafiq beli saham. Kalau itu mah pasti yang dilihat harga sahamnya gitu. Tapi kalau Syafiq mau ngasih duit langsung ke dia gitu, entah dalam bentuk nanti itu mau ngasih hutang atau private placement direct ke saham. Jadi nanti dia right issue nih. Terus kita beli gitu ya. Nah, beda lagi kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti pasti yang dilihat lebih komprehensif. Jadi yang dilihat nggak cuma dari ini nilainya bagus, yaitu merupakan salah satu dari pertimbangan. Tapi biasanya adalah nanti juga dilihat proyek dia seperti apa yang mau diambil, yang mau ditawarkan. Gitu. Jadi makanya dulu juga kalau kalian ada yang ngikutin masalah Grab itu kan kalau nggak salah dulu sama SoftBank ya, kan promonya kan kejar-kejaran tuh gitu. Nah investor kan juga makin lama makin melihat gitu, ini kok kayaknya agak-agak mengkhawatirkan gitu, duit saya dibakar terus. Nah seperti itu. Jadi yang dilihat nggak cuma dari nilai perusahaannya doang, tapi dari sisi yang lain. Itu ya. Tapi memang benar itu salah satu dari ya. Oh ya ini bonafit lah gitu. Kalau saya mau keluar pun masih ada masih ada. Oke silahkan. Masih ada kolateral gitu ya. Kalau misal ini kena likuidasi amit-amitnya gitu. Itu ya Syafiq ya. Ya makasih tapi untuk tambahnya. Ada lagi yang mau ingin menyampaikan pendapat? Kalau nggak ada kita lanjut ke pertanyaan kedua. Izin Pak, sebenarnya Ya, tadi cukup berhubungan dengan yang tadi Bapak udah jelaskan ya. Tadi saya sebenarnya agak penasaran aja mengenai yang pasar keuangan, kan itu hanya yang di saat perusahaan mengeluarkan IPO misalnya baru pertama kali gitu Pak. Kemudian yang saya agak bingung itu penasaran, padahal kan yang ramai digunakan oleh orang-orang kan sekarang ini kan di pasar sekunder ya Pak ya. Itu saya cukup penasaran. Lalu tadi seperti yang pertanyaan Fali bilang, lalu perusahaan akan mendapatkan apa gitu kalau misalkan orang-orang kebanyakan bermainnya di pasar sekunder gitu Pak. Ya, sama sebenarnya. Jadi balik lagi kayak yang tadi gitu. Kita ke tujuannya. Jadi terlepas dari bagaimana harga itu terbentuk gitu kan harga itu kan terbentuk dari permintaan dan penawaran gitu kan. Saya sih sebagai penganut ajaran analisis fundamental gitu ya. Kalau kalian nanti udah lihat ke sini, kan ada video-video tuh. Kalau misalnya nanti kita nggak cukup waktunya, kalian lihat sendiri ya di sini ya. Nanti saya kasih ya kemarin kayaknya udah saya WA ke alamat yang benar ya. Iya Pak, sudah Pak. Nah, itu kalau misalnya kalian nanti sempat itu kalian lihat ya di sini gitu. Jadi kan biasanya adalah orang-orang itu bisa menentukan ini murah ini enggak, itu kan pakai analisis gitu kan, bisa fundamental bisa teknikal gitu. Nah, saya sebagai penganut fundamental nih gitu. Jadi menurut saya kalau fundamentalnya perusahaan kayak gini itu bagus, ini ada potensi itu grow, ya udah kita beli. Nah sekarang yang jadi masalah adalah harga itu kan kita nggak tahu terbentuknya dari mana gitu kan. Yang penting adalah ada penawaran, ada permintaan gitu ya. Nah, sekarang orang-orang mau beli saham perusahaan kita itu kan pasti kita nggak ngomongin teknikal ya, pasti kan di benak dia adalah ini perusahaan itu bagus gitu kan. Dia bisa ngomongin bagus enggaknya kan dari hasil kerja kita sebagai manajer di situ di perusahaan tersebut gitu. Nah ketika perusahaan itu dianggap bagus kemudian banyak permintaan untuk saham kan pasti ya segitu aja gitu kan yang ada di pasar gitu. Pasti kan ada yang hold, ada yang mau jual. Ketika yang mau jual itu jumlahnya tetap, kemudian permintaannya naik, pasti kan harga naik gitu kan. Nah, itu adalah bentuk kita meningkatkan kekayaan dari pemegang saham kita yang sekarang. Itu tujuan kita. Kalau ditanya keuntungan langsung ya nggak ada. Kenapa? Karena yang menikmati keuntungan itu siapa? Investor. Investor itu siapa? Pemilik kita. Nah, itu tujuan kita biar mereka kaya. Itu adalah kacamata dari kalau kita ngomongin corporate finance di manajemen keuangan. Jadi ya
ya emang nggak ada gitu. Tapi kalau mau dibawa lebih lanjut lagi tadi yang seperti yang diomongin sama teman kita Syafi, ya bisa kalau misal kita butuh proyek itu ya karena kita sudah punya apa namanya nama baik gitu ya, ini bagus nih, orang-orang jadi lebih confidence masuk ke perusahaan kita meskipun nanti pertimbangannya menjadi lebih banyak gitu. Jadi secara umum adalah seperti itu ya. Gitu ya Hana ya. Ada Baik, yang Pak. mau Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Saya mau bertanya tentang private placement, Pak. Yang barusan. Jadi kalau private placement kan antara individu, misalkan kayak tadi Paman yang contohnya Bapak gitu. Jadi tidak melalui bursa efek gitu, Pak. Pertanyaan saya, apakah ini aman dilakukan? Karena kan nggak terdaftar di bursa efek, terus nggak ada pengawasnya kayak KPI, KSPI gitu, kayak KSEI. Baik, makasih ya Aziz. Pertanyaanmu itu terlalu jauh. Ini nanti kita bahas di debt and interest. Kita bahas di sana untuk private-nya, untuk private placement-nya. Jadi kalau semisal kita mau ngasih hutang, itu kan memang yang paling aman adalah lewat surat hutang. Surat hutang yang di mana? Yang dijual di pasar modal. Kenapa? Karena di sana apa namanya aturannya sudah banyak. Gitu. Jadi kepentingan kita itu sudah terjaga, terlindungi lah gitu. Atau mau lewat institusi keuangan, berarti kita ngasih uang ke apa namanya, entah itu bank, entah itu perusahaan asuransi dan sebagainya. Pokoknya uangnya masuk sana gitu. Kalau lewat sana, karena itu adalah jasa fidusia, seharusnya mereka bertindak sesuai dengan kepentingan kita gitu, best interest dari kita. Jadi jangan sampai mereka merugikan kita. Nah itu adalah apa titik tolak kita berangkat. Nah gimana kalau kita punya uang tapi kita nggak mau lewat sana? Bisa kita langsung ngasih pinjam. Tapi nanti ada cara-cara gimana agar apa namanya kepentingan kita itu terlindungi dari paling kelihatan adalah default atau gagal bayar dari si peminjam tadi. Jadi jangan sampai kalau peminjam ini lari gitu, atau seperti yang kalau kalian lihat di Instagram yang ngutangin itu yang berhutang itu lebih galak daripada yang ngasih utang gitu kan, sampai akhirnya udahlah malas nagih gitu. Ada cara-caranya di sana nanti. Itu akan kita bahas nanti di debt and interest rate gitu ya. Masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 pertemuan lagi di depan. Itu ya nanti kita bahas di sana. Makasih Aziz ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Maaf. Ya silakan. Maaf nih Pak, saya masih agak bingung. Soalnya nggak kebayang gitu kalau tentang saham gitu kan. Berarti yang tentang institusi keuangan tadi kan itu tentang saham. Misal aku ngambil contoh tentang ini. Misal saya CEO dari Big Hits gitu kan Pak. Big Hit di entertainment di ini Korea Selatan. Itu kan ada di bawah BTS kan yang mengeluarkan saham, menjual saham dari BTS itu. Nah, terus investor pasti itu kan kebutuhan investor. Nah, untuk menjual saham itu kan pasti untuk membutuhkan dana bersih dari untuk perusahaan kan, Pak? Iya. Nah, dana bersihnya ini itu nantinya digunakan perusahaan mungkin untuk membeli gedung baru, karena gedung baru dari Big Hit itu sudah dibeli hasil dari saham itu yang dijual. Nah, pertanyaannya, apakah CEO kalau memutuskan untuk membeli sebuah gedung baru itu dari keputusan investor juga berarti? Oke, jadi kan ini pertanyaannya udah jauh banget, lebih jauh lagi gitu. Makasih ya primanya gitu. Jadi yang kita omongkan adalah masalah financing dari proyek. Ya, ini yang Prima tanyakan kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya, yang mutusin siapa ya? Prakteknya itu adalah manajemen untuk kepentingan dari investor kita, pemegang saham kita. Jadi jadi kan tadi kan proyeknya apa? Proyeknya adalah beli bangunan baru gitu kan, punyanya Big Hits. Ya, buat markasnya BTS sama apa namanya ARMY bisa masuk sana gitu ya. Nah, ini mau saya beli nih gitu. Saya CFO ya, ngomong sama CEO kita. Pak, kita butuh duit sekian dolar, ya taruhlah $1 juta. Gitu. Nah, kemudian saya ngasih apa namanya nggak cuma ngomong kayak gini dong. Gitu. Oke, $1 juta ini kalau saya belanjakan ke duit sini, ke gedung ini, itu nanti dapatnya apa aja? Oke, ini proyeksinya kayak gini nih. Kita bisa pakai buat nggak cuma buat apa namanya base-nya BTS, buat yang lain-lain juga yang ada di
manajemen kita gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti dapat taruhlah efisiensi cost. Tahun pertama sekian, taruhlah $100.000 gitu ya. Tahun kedua sekian. Nah, itu nanti kita hitung. Setelah tahu, oh ternyata ini menguntungkan sih, oke, selesai ya. Bahwa ini adalah menguntungkan, sepakat berdua. Kemudian yang jadi masalah adalah ini duitnya dapat dari mana ya $1 juta ya? Apakah satu dari, masih ingat nggak? Di akuntansi, return earnings. Gitu. Jadi sisa laba selama bertahun-tahun kita berusaha, Big Hits tadi berusaha gitu. Apalagi kan dari Army kan beli beli merchandise BTS kan banyak banget gitu ya, sedunia raya lah, nggak cuma dari Korsel sama Indonesia doang gitu ya. Itu banyak gitu, kita harusnya untung banyak nih gitu. Oke, dari return earning dari modal kita sendiri bisa mengcover ini berapa? Ya, habis itu adalah kita bisa pakai ini enggak? Oke, kemudian kalau udah itu kita perlu nerbitin saham baru enggak? Atau pakai ini, preferred stock. Common stock atau preferred stock. Nah, ini nanti pertanyaan, ini jawaban-jawaban kayak gini, ini ada nanti dibahas di setelah UTS. Kapan kita bisa pakai return earnings? Kapan kita bisa pakai debt? Pertimbangan apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, kalau udah lari ke sini, tentu saja kita perlu persetujuan dari pemegang saham yang sekarang. Gitu. Kita mau nerbitin saham baru nih. Kalian mau beli duluan pakai right issue atau kita nggak usah pakai right issue, jadi langsung terbitin IPO biar pasar yang langsung beli. Atau kalian mau pakai waran aja, jadi saya terbitin waran nih buat kalian. Satu waran bisa buat beli berapa? Nanti duitnya langsung masuk. Buat mana? Biaya ini yang 1 miliar. Jadi pertanyaan prima sama kayak tadi Aziz, kejauhan. Gitu ya. Tapi pada intinya adalah benar untuk to some extent kita memang perlu persetujuan dari investor kita. Nanti biasanya diundang untuk rapat umum pemegang saham. Seperti itu. Itu ya sementara gitu ya Prima ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kita lanjut sebentar ya. Nah, ini adalah untuk financial institution. Jadi intinya adalah mereka itu ya udah ngasih pinjaman. Intinya adalah ngasih pinjaman. Termasuk pembiayaan seperti apa. Gitu. Jadi kalau semisal pembiayaan real estate itu adalah kalian mau beli rumah, kemudian saya butuh duit nih, ya udah kita masuk ke KPR, dan real estate. Nah contoh untuk financial institution itu apa? Ada banyak, ada bank komersial. Contohnya adalah BCA, BRI, BNI, Bank Mega, itu adalah bank komersial. Kemudian ada bank investasi. Nah bank investasi ini beda dengan bank komersial. Jadi dia itu nggak berhubungan sama investor retail seperti kita. Jadi klien dia itu adalah perusahaan-perusahaan gede. Bentar, dibahasnya ada nggak sih? Nah, ada nanti ke sini. Jadi dijelaskan di bawah. Kemudian ada juga perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu apa ya? Perusahaan asuransi. Kalau di kita kan bisa contohnya adalah AXA, Prudential, perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu adalah contohnya adalah untuk yang leasing. Jadi bisa BAF. Kemudian apalagi tuh yang baru-baru itu MNC Finance ya, nah gitu-gitulah. Kemudian ada juga namanya nanti perusahaan investasi. Perusahaan investasi ini biasanya dia bikin untuk kayak MF. Jadi contohnya adalah yang kemarin rame itu kan Sukor ya. Nah itu adalah contoh perusahaan investasi. Itu adalah contoh-contohnya. Kita masuk ke yang pertama dulu. Intinya di financial institution itu cuma ada 2, bank sama non bank, udah selesai. Nah, bank itu apa? Bank itu intinya dia itu mengumpulkan dana dari masyarakat lewat tabungan. Jadi harus ada ini. Jadi yang boleh ngambil tabungan itu hanya bank. Kenapa? Karena ini diatur dengan undang-undang. Kalau kamu bukan bank, kamu nggak boleh ngambil tabungan. Kamu boleh menghimpun dana dari masyarakat, tapi tidak boleh dalam bentuk tabungan. Kemudian yang ini sama, menyalurkan dana ke yang membutuhkan ya, mau bank, mau non-bank ya, sama dia punya duit boleh.
Gitu. Nah, biasanya bank-bank komersialnya adalah first line-nya. Gitu. Jadi semua orang yang butuh duit biasanya larinya kan ke bank dulu, karena itu yang paling gampang. Akses paling gampang bukan akses. Sumber pembiayaan yang paling gampang diakses itu adalah bank komersial. Jadi, nah, mereka dapat duit dari mana? Dahulu sebelum kayak yang sekarang kan lebih banyak sudah mulai bergeser nih. Kalau dulu pendapatan utamanya itu adalah dari selisihnya. Selisih bunga pinjaman dengan tabungan. Sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Lebih larinya adalah ke yang ini, layanannya. Jadi lebih banyak ke ngasih charge. Gitu. Kalau kamu pakai layanan ini. Kalau misal contoh kalian pakai Genius. Udah Genius itu kan kelihatan. Awal masuk dia nggak ada, bukan awal masuk. Awal dia berdiri sampai dengan tahun kemarin itu dia nggak ada charge-nya, biayanya, nggak ada visible-nya. Kemudian rate-nya dia juga bagus. Nah, dia dapat duit dari mana? Dari selisih antara dia itu ngasih di tabungan dia yang dulu itu masih bagus rate-nya tuh, sekitar 5%-an lah, selisih sekitar hampir 1% dengan bank-bank lain, sama di FlexiCash dia. FlexiCash itu kan pinjaman dia, selisih antara keduanya itu. Sekarang mulai bergeser ke masih layanan. Jadi mulai masih. Nah, kemudian gimana dengan yang non bank? Non bank tadi kan ada jasa di sini kan ada asuransi, kemudian bisa investasi, itu masuk ke non bank. Termasuk bank investasi. Kenapa bank investasi itu masuk ke non bank? Karena dia nggak ngambil tabungan. Jadi kita ngasih duit ke dia, tapi nggak nabung, nggak lewat tabungan. Kita masuk satu. Gimana dengan perusahaan jasa keuangan? Intinya di sini itu adalah dia ngasih jasa keuangan berupa pinjaman maupun pembiayaan. Jadi bedanya pinjaman dan pembiayaan adalah kalau pinjaman itu kita ngasih duit, pembiayaan itu kita bayarin dia mau ngapain. Kalau kamu mau beli kendaraan, berarti itu adalah leasing, pembiayaan. Kalau kamu butuh apartemen, kita beliin, itu adalah KPA. Kredit pemilikan apartemen. Nah, kalau pinjaman gimana? Pinjaman adalah, misal, saya butuh duit 150 juta. Ya udah kita bikin perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian duitnya saya transfer ke rekening peminjamnya. Di bank apa terserah. Nah, itu adalah pinjaman. Ya, tapi untuk perusahaan jasa keuangan itu dia bukan bank komersial. Contohnya di sini adalah di US itu ada yang namanya GE Capital. Nah, dia ngasih pinjaman komersial, termasuk nanti ada program pembiayaan, asuransi, leasing dan sebagainya. Itu dia ada cabang di itu adalah untuk jasa keuangan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah kita ngomongin perusahaan asuransi. Kalau asuransi intinya adalah yang dijual dia itu adalah asuransi. Jadi dia dapat duit dari masyarakat itu melalui penjualan asuransi dia. Jadi kalau dia jual asuransi kan pasti publik bayar premi ke dia. Nah, itu adalah sumber uangnya dia. Bentuk investasi, bentuk setoran dari investor ke perusahaan asuransi adalah premi tadi. Nah, duit itu nanti akan diinvestasikan. Lewat mana ya terserah. Terserah si manajer investasi yang di hire sama atau dipekerjakan sama perusahaan asuransi ini. Mau dibeliin saham, mau dibeliin surat utang, mau dibeliin ke instrumen yang lain, terserah. Nah, yang menjadi menarik adalah kemarin di kasus Asabri sama Jiwasraya, di mana manajer investasinya itu banyak beli saham gorengan. Satu, yang kedua adalah dia itu nawarin return, jadi matok. Nah, kalian ini kan di penilai ya, penilai itu kan kalau menurut saya merupakan, kalau saya ngomong kayak gitu kayak ya kan memang karena Bapak ngajar di situ, ya kerja di situ, makanya dibagus-bagusin juga gitu. Jadi kalau saya bandingin saya dengan teman saya ada yang kerja di JKN, dulu di 4 bareng, tapi D3 kelas saya gitu kan. Dari PBB dia sebenarnya kalian lebih versatile daripada saya yang dari pajak. Kenapa? Karena kalian dapat banyak hal yang nggak saya peroleh di pajak dulu. Ketika kami belajar sama-sama belajar di
accounting and finance gitu ya. Teman saya di finance and business economics gitu kan, sama-sama di finance-nya gitu. Kalau saya melihat dia sebenarnya lebih punya banyak modal daripada saya. Saya menang di akuntansi doang gitu, karena dari pajak kan full akuntansi, kalian kan cuma dapat prinsipal doang gitu kan, prinsipal 1-2 gitu kan. Kalau saya di pajak prinsipal 1-2, inter 1-2, advance, pusing gitu. Kalau kalian cuma prinsipal 2 kan, saya menang di situ doang. Sedangkan untuk yang lain kayak logika apa namanya dalam menghitung ini berapa sih nilainya gitu, kan sudah dapat di sini gitu. Dari penilaian properti. Logikanya sama dengan kalau kita nanti mau menilai bisnis. Sama dengan kalau kita ngomongin kalian sebagai apa namanya financial analysis gitu. Karena penilai itu bisa lari kedua, sebagai valuer, pricer, atau sebagai financial analyst. Mau CFA atau mau jadi pricer. Nah, saya mau jadi CFA gitu. Jadi kalian itu lebih banyak apa namanya dapat modal di sini gitu ya, daripada zaman saya dulu di pajak gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. MI itu kan sebenarnya adalah CFA. CFA charter holder gitu. Jadi dia itu terikat dengan kode etik CFA. Yang mana intinya itu adalah kita sebagai CFA itu harus bertindak sesuai dengan best interest dari investor kita. Berarti kalau kita ngomongin asuransi ya berarti best interest dari yang ngasih premi ke kita. Best interestnya gimana? Ketika dia itu butuh untuk klaim asuransi dia, duitnya ada. Nah, ketika kalian lihat ke Jiwasraya sama Asabri itu nggak kayak gitu. Dia ngomong, ya silahkan ya. Jadi dia ngomong gitu, kamu kalau ngasih duit ke saya kasih return sekian persen, nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak ada di praktek finance manapun, mau di sini mau di luar negeri gitu nggak ada yang memperbolehkan kamu itu menjanjikan return sekian persen. Nggak boleh. Nah, efeknya apa? Dia beli gorengan, kemudian yang jual gorengan pergi gitu. Ya udah, dia yang beli gorengan nggak dapat apa-apa. Yang jadi korban siapa? Yang ngasih duitnya. Ya, jadi itu adalah di sini. Jadi hati-hati dengan MI-nya. Kenapa? Karena duitnya punya orang lain. Ya. Jadi premi tadi itu bisa ditaruh di mana saja. Tapi untuk apa namanya prinsip kalau kita mau ini kan istilahnya kan kalau di perusahaan asuransi kan ada liabilitasnya. Liabilitas ini nanti tercermin ke klaim. Yang sama ada asetnya. Aset itu apa? Aset itu adalah ya ini investasi kita. Gitu. Jadi kalau pada prinsipnya saya pakai immunization gitu ya. Jangan sampai ketika duit itu harus saya kasih ketika diklaim itu artinya di sini. Berarti intinya adalah ini harus match. Kalau mau kasih ke saham ya perkirakan di sini butuhnya berapa. Maka nanti saya harus nyediain di sini berapa. Ketika ini itu taruhlah T sama dengan 5, ya udah match. Itu ya di asuransi. Ya. Kemudian kita lanjut ke bank investasi. Nah, khusus untuk ini itu beda dengan bank komersial. Kenapa? Karena dia itu biasanya bukan bergabung. Terlibat dengan transaksi besar. Itu transaksi besar. Contohnya apa? IPO. Kemudian IPO saham gitu ya. Kemudian penjualan perdana atau IPO dari surat hutang. Kemudian proses penggabungan usaha. Contoh-contohnya seperti itu. Itu dia terlibat di sana. Itu kalau di IPO biasanya dia jadi apa? Kemungkinan besar jadi underwriter. Underwriter apa? Nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi intinya adalah dia bertindak di transaksi-transaksi yang besar seperti ini. Nah, di kita apa? Di kita ada Mandiri punya investment banking. BNI juga ada. Morgan Stanley kita ada di Indonesia. Kemudian di Deutsche Bank juga ada. Goldman Sachs ini kayaknya udah nggak ada deh. Bank investasi. Jadi itu bukan merupakan bank yang seperti kita lihat di apa namanya kalau misal kalian di kampus kemudian jalan ke apa namanya BP itu kan di sana ada BCA, ada BRI, bukan kayak gitu. Beda lagi. Kalau pengen lihat bank investasi seperti apa, kalian nonton film The Big Short. Ini bagus nih.
Kalian bisa lihat, oh bank investasi itu kayak gitu kerjanya. Ya, itu adalah untuk bank investasi. Kemudian perusahaan investasi. Yang tadi yang saya sebutkan. Jadi perusahaan investasi ada banyak. Di Indonesia yang paling kelihatan adalah ini, reksadana. Sama ETF. ETF itu juga sebenarnya sama dengan yang ini gitu. Cuman beda produk aja. Gitu. Jadi kalau reksadana itu contohnya kayak kemarin kan Sukor. Kalau kalian buka Tokopedia ada Sailendra, ada Mandiri. Itu adalah reksadana. Jadi Sailendra itu adalah perusahaan reksadana. Dia yang bikin reksadana. Atau kalau kalian lihat di Dana Reksa. Dana Reksa itu adalah perusahaan reksadana juga. Intinya apa? Intinya ini adalah kumpulan uang yang dikelola secara profesional untuk mendapatkan return. Jadi nanti seolah-olah kalau kita ngasih uang ke sini itu kita beli sekuritas atau surat berharga secara virtual. Jadi kita ngasih uang biar dapat kayak saham. Jadi kalau misal saya buka itu kayak gini. Ini MF. Taruhlah apa namanya saham ya. Nah, saham ini dia itu ngomong saya meniru LQ45. Berarti di sini isinya adalah saham-saham 45 saham paling liquid di IDX. Nah, kalau saya beli di sini, masukin taruhlah paling sedikit itu 100.000. Saya masukin uang 100.000 di sini. Oh, berarti saya dapat fraksional dari semua saham di sini itu yang nilainya adalah 100.000. Jadi seolah-olah saya beli sahamnya secara virtual. Saya nggak beli sahamnya. Saya beli reksadananya. Tapi dengan membeli reksadana tersebut, saya seolah-olah beli saham-saham yang ada di dalam reksadana. Jadi masuk 100.000, masuk di sini ada dari investor lain taruhlah 5 juta, terus dari investor lain 10 juta masuk ke sini. Nah, itu bersama-sama dibelikan buat beli 45 saham paling liquid di pasar saham Indonesia. Ya, itu adalah untuk reksadana. Kalau ETF itu beda. ETF adalah ini saya bikin dulu. Nilainya berapa? Taruhlah 1 miliar. Selesai 1 miliar saya tutup. Kemudian saya pecah. Saya pecah. Jadi saya kayak bikin saham dari saham. Jadi ini kumpulan saham saya beli, kemudian ini saya bikin kepemilikan, persentase kepemilikan sesuai dengan investor awal. Nah, tiap investor ini nanti dapat sekian. Nah, dia nanti yang jual sendiri ke pasar modal. Maksudnya adalah ke ETF. Jadi kalian jual beli, nanti jual beli ini nggak masuk ke sini. Kalau yang biasa di sini itu adalah masuk ke sini, masuk ke apa namanya perusahaannya, ngasih uang. Jadi kalau kalian lihat Tokopedia ada Sailendra, kalian beli, nah itu adalah kalian ngasih uang ke Sailendra, sama Sailendra dibelanjain. Mau saya belanjain sekuritas surat hutang kurang dari 1 tahun untuk pasar apa namanya keuangan, pasar uang. Ya. Tapi kalau ETF, kalian beli ETF, taruhlah terbitannya BNI gitu ya, berarti kalian beli dengan investor yang ada di pasar. Nggak ngasih duit ke BNI. Ya, itu adalah untuk yang di sini. Nah, kemudian untuk hedge fund ada juga. Jadi perusahaan hedge fund itu beda dengan reksadana. Intinya dia itu ngumpulin duit dari masyarakat. Tapi masyarakatnya bukan yang seperti kita. Jadi benar-benar yang HWI, high wealth. High profile lah, pokoknya kekayaannya gede. Atau dari perusahaan-perusahaan. Jadi targetnya beda dengan yang di sini. Nah, karena dia itu memanage duit dari orang-orang yang kaya sekali, tentu saja dia mau nyari return yang gede. Nah, return itu biasanya berkorelasi dengan risiko. Kalau return gede, berarti risiko juga harus gede, gitu kan. Nah, kalau seperti itu, berarti nanti dia berinvestasi pada aset-aset yang berisiko tinggi. Kemudian regulasinya itu juga lebih loose, bukan lemah ya, jadi lebih longgar. Gitu. Beda dengan yang di sini. Di sini itu dia apa namanya regulasinya ketat. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Harus beli saham yang seperti ini. Kalau enggak, kamu mau private placement terserah, mau beli saham gini-gini terserah, modelnya terserah mau seperti apa. Yang penting apa namanya returnnya gede. Ya. Kemudian ada juga private equity sama venture capital, termasuk nanti LBO. Jadi bedanya adalah private equity itu adalah kita ngasih private placement. Kalau venture capital adalah kita ngasih private placement khusus untuk perusahaan-perusahaan startup. Ini
itu risikonya jauh lebih gede lagi daripada hedge fund. Jadi ini paling rendah, kemudian ini besar, ini hilang. Nah, private equity ini bisa lewat nanti ini IPO. Jadi dia dapat duitnya dari mana? Dia ngasih uang, disehatin, dan dijual. Dari situ dapatnya. Makanya dia berisiko. Kenapa? Karena ngasih duit belum tentu balik modal. Perusahaannya bangkrut. Jadi kan nggak balik. Itu adalah untuk PI sama VC. Ya, sebelum lanjut sama pertanyaan, saya izin sebentar ke belakang ya. Kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke marketplace-nya, ada yang mau didiskusikan dulu untuk institusinya? Nanya, ya? Oh ya, silakan. Kalau institusi bank itu kan menyalurkan dana dari masyarakat ke yang membutuhkan, Pak, meminjamkan. Itu kalau bank syariah itu termasuk, Pak? Ya, masuk. Cuman beda teknik doang. Itu kan kalau bank syariah kan sesuai dengan prinsip syariah gitu kan. Kalau bank yang non syariah kan ya riba gitu ya maksudnya gitu. Tapi dua-duanya itu bank masuk ke sana. Masuk ke sini. Masih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk BPJS itu termasuk lembaga keuangan non-bank juga nggak, Pak? Soalnya kalau misalnya lihat kan mirip seperti asuransi gitu, Pak. Ya, terima kasih kita. Pertanyaannya agak susah ya gitu. Kalau buat saya memandang BPJS, terutama BPJS kesehatan ya, kita masuk ke sini harusnya. Gitu. Tapi pada prakteknya kan nggak seperti itu. Jadi praktek di BPJS itu kan uang masuk, jadi ini BPJS ya. Uang masuk, ini jadi apa namanya pembayar itu langsung keluar buat klaim. Jadi nggak ada investasi di sana. Saya dulu mikirnya adalah karena ini adalah apa namanya seperti asuransi kesehatan gitu ya. Kalau PNS kan ya semoga kalian besok lulus semua masuk PNS gitu ya. Dulu kan namanya Askes, asuransi kesehatan. Nah, itu dalam bayangan saya adalah yang namanya asuransi harusnya ketika saya bayar premi, duit saya diputar dong investasi.
Baru nanti ketika saya butuhkan ya tinggal ngambil aja dari jatah premi saya gitu. Kemarin berapa? Nggak hilang gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Prakteknya adalah ya udah masuk berapa, keluar langsung buat bayar klaim. Jadi kalau dengan melihat ke proses yang seperti ini, dia nggak bisa masuk ke perusahaan asuransi. Kenapa? Karena dia nggak ada aktivitas investasi, itu nggak ada. Tapi seharusnya sesuai dengan pertanyaan kita tadi. Ya ini harusnya masuk ke perusahaan asuransi. Termasuk kalau kita mau ngomongin di BPJS Ketenagakerjaan, dulu namanya jam sostek, itu juga harusnya masuk sama seperti di sini, konsep di perusahaan asuransi. Kemudian di Taspen juga persis. Oh, Taspen nggak masuk ke itu, nggak masuk BPJS. Jadi kalau kita ngomong BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan, ya harusnya dua-duanya masuk ke prinsip yang di sini. Tapi pada prakteknya untuk yang kesehatan nggak seperti itu. Ya, jadi sulit untuk ngomongin itu perusahaan asuransi gitu karena prakteknya nggak kayak perusahaan asuransi yang sebenarnya. Itu tidak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang private equity tadi kan dikasih modal langsung, itu bisa bentuk investasi atau bisa juga LBO. LBO ini kan mekanisme akuisisi Pak. Jadi kalau misalnya dia itu dikasih pinjaman, terus setarnya bisa diambil alih oleh pemberi pinjaman. Gimana Pak kalau misalnya pembeli itu menyebabkan kebangkrutan perusahaan yang diakuisisi Pak? Jadi di sini kalau kita ngomongin LBO itu bukan ke bangkrutnya, tapi ke take over-nya gitu. Jadi dia itu ketika dia ngasih pinjaman itu nanti ada indenture di sana. Indenture nanti kita belajar di debt ya. Itu yang bisa bikin dia atau si perusahaan ini, perusahaan private equity ini itu untuk mengambil alih manajemen. Jadi perusahaan nggak bangkrut, tapi manajemennya diganti semua sama orang-orang dari private equity ini atau beberapa dari private equity ini untuk jabatan strategis. Yang mana fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyehatkan perusahaan ini. Kenapa? Karena dia kan pengen duitnya balik, gitu kan. Kalau saya ngasih duit kemudian dia bangkrut, belum tentu duit saya balik 100%. Gitu kan. Karena kan kalau kita ngasih pinjaman kemudian kasih kolateral kan belum tentu kolateral yang kita jual itu seharga dengan pinjaman yang kita kasih. Bisa saja lebih rendah gitu kan. Nah, kalau kayak gitu ya berarti kita nggak balik 100% dong. Jadi intinya di sini adalah gimana kita menyehatkan gitu, melalui ini secara paksa akuisisinya lewat menunjuk manajemen. Dia bukan pemegang saham tapi dia bisa menempatkan orang-orang dia di manajemen. Itu adalah untuk di LBO. Jawab nggak, Angel? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan untuk yang di institution? Kalau nggak ada, kita lanjut ke market. Nah, ini untuk marketplace-nya. Jadi kalau kita ngomongin pasar keuangan, ya intinya adalah itu tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Penjualnya siapa? Penjualnya perusahaan. Pembelinya siapa? Investor. Ya. Nah, kalau dilihat dari produknya, itu nanti kita ngomongin ada dua. Yang pertama adalah pasar uang, dan yang kedua adalah pasar modal. Bedanya adalah di maturity-nya. Semua produk yang ada di pasar uang, maturity-nya paling lama 1 tahun. Semua produk yang ada di pasar modal, maturity-nya lebih dari 1 tahun. Maturity itu berarti adalah jatuh tempo gitu ya. Jatuh tempo adalah kurang dari 1 tahun itu masuk ke pasar uang, lebih dari 1 tahun masuk ke pasar modal. Itu adalah kalau kita ngomongin ke pasarnya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti di sini itu semuanya adalah surat hutang. Nggak mungkin saham masuk ke pasar uang. Kenapa? Karena maturity saham itu tidak ada atau tidak terhingga. Dia pasti larinya ke pasar modal, saham. Kalau hutang, kalian lihat, dia jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, berarti nanti masuknya ke sini. Kalau lebih dari 1 tahun, berarti masuknya ke sini. Ya. Itu adalah untuk pasar uang dan pasar. Kemudian, yang kedua adalah kalau dari sifat transaksinya. Nanti ada primary sama secondary. Primary adalah pasar di mana tempat terjadinya transaksi pertama antara penerbit dengan investor.
Penerbit apa? Penerbit instrumen keuangannya. Jadi kalau saham ya, yang punya saham itu perusahaan mana? Ketika dia jual pertama kali itu adalah primary market. Gitu. Jadi pasar modal ini bisa primary, bisa secondary, tergantung dari sifat transaksinya. Kalau dia IPO saham, berarti pasar modal yang primary. Setelah primary, jadi transaksi setelah yang terjadi setelah primary transaction atau primary marketnya, itu berarti transaksi yang terjadi antara investor dengan investor itu merupakan secondary market. Jadi kalau pasar modal, tapi transaksinya adalah yang jual beli saham yang kayak biasanya di aplikasi gitu, yang bukan IPO, itu adalah secondary. Jadi pasar modal yang secondary di sana. Itu adalah untuk yang secondary. Ya, nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke pasar uang. Jadi yang di sini yang dijual beli itu pasti surat utang. Pasti surat utang. Kenapa? Karena kita ngomongin maturity. Jadi saham itu nggak punya maturity. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kita ngomongin treasury bill. Itu kalau di US. Kalau di kita itu adalah biasanya surat berbendaraan negara atau apa namanya SBN yang majoritinya kurang dari 1 tahun. Ya, nah, biasanya instrumen-instrumen yang ada di sini itu dianggap sebagai instrumen atau aset yang memiliki risiko yang rendah. Kenapa? Karena ini majoritinya kurang dari 1 tahun. Dia sifatnya sangat liquid. Jadi di sini risiko itu melekat pada likuiditas dari asetnya. Jadi semakin cepat kamu bisa menukarnya dengan kas, maka itu semakin rendah risikonya. Ya, nah di pasar uang ini dia juga ada nanti aset-aset yang apa namanya denominasinya nggak di rupiah, ada juga di apa namanya mata uang asing. Contohnya adalah dolar. Kalau dolar berarti nanti itu adalah euro dolar atau kita ngomongnya adalah euro currency secara global. Jadi apa namanya deposito dalam dolar itu ada nanti euro dolar deposito. Kalau deposito dalam bentuk yen berarti nanti euro yen. Gitu ya. Jadi depositonya adalah dalam bentuk mata uang asing. Kenapa deposito masuk ke sini ya? Karena ini tadi kurang dari 1 tahun. Meskipun biasanya adalah nanti revolving. Ya nggak masalah. Tapi kan awal kontraknya adalah taruhlah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Masuk ke pasar. Ya. Kemudian kita masuk ke pasar modal. Nah, untuk capital market atau pasar modal itu nanti biasanya yang diperjualbelikan bisa surat utang, bisa saham. Nah, semakin dengan berkembangnya pasar modal, semakin mature pasar modal tersebut, maka produk yang dijual di sana itu semakin bervariasi. Contohnya, zaman dulu itu belum ada ETF, sekarang udah ada di Bursa Efek. Dulu di BEI itu cuma ada saham. Kemudian sekarang muncul ETF. Ya bukan sekarang sih, maksudnya beberapa tahun belakangan ini muncul ETF. Kemudian saya nggak tahu nih kok udah nggak ada apa namanya kabarnya lagi. REITs, Real Estate Investment Trust. Bahasa Indonesia apa ya lupa saya. Dulu ada saya kuliah itu lulus di tahun 2018 itu di Indonesia ada 2 REITs. Cuman saya sekarang nyari-nyari kok udah nggak ada kabarnya. Itu adalah bentuk investasi ke real estate, tapi bukan kita beli real estate-nya. Jadi kita kayak beli saham, tapi saham itu mencerminkan real estate. Itu adalah salah satu bentuk aset yang lain. Nah, sekarang kalau kita melihat ke sahamnya sendiri, di saham ini, itu nanti ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah dia itu di Bursa Efek, dan yang kedua adalah OTC. Bursa Efek apa ya? Berarti transaksi yang kita lakukan itu berada di bawah apa namanya naungan Bursa Efek Indonesia, di BEI-nya. Semuanya ada di sana, dikelola sama PT Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau OTC gimana? OTC adalah ya selain di luar Bursa Efek. Contohnya adalah kalau misal kalian jual
nggak bisa sih kalau saham itu nggak bisa, saham pasti di sini. Tapi kalau misal kalian jual beli future atau option, itu opsi saham itu nggak di sini, tapi OTC sama broker kalian. Jadi bisa ngomong nih, kalau kalian nanti nonton Big Short itu kelihatan di sana. Jadi kalau misal saya mau itu jual CDS. CDS itu adalah swap tapi untuk default. Jadi semisal itu kayak kita judi gitu ya. Kayak kita judi, saya bertaruh nih. Ini pasti market crash gitu. Oke, berarti saya jual CDS ini. Nah, kemudian ngomong ke brokernya, kita di OTC. Biar dia yang nyariin pembeli buat yang mau sama CDS kita. Contohnya. Itu atau kalau di sini saya pakai forward. Forward itu adalah kita bikin perjanjian jual beli dengan harga yang sudah kita sepakati sekarang. Jadi semisal saya bikin forward kontrak sama Bank BNI untuk beli USD 3 bulan ke depan. Nah, sekarang ketika saya masuk ke perjanjian, saya ngomong sama bank, saya mau beli $1 juta Amerika, 1 juta USD itu seharga 16.000. Sekarang kita ngomongnya. Nah, nanti 3 bulan dari sekarang saya harus beli dengan harga 16.000. Tanpa melihat harga atau rate di luar. Jadi nanti rate yang dipakai adalah tadi yang disepakati. Contohnya forward kontrak. Itu nggak ada di bursa efek, nggak ada di sini, nggak ada. Adanya di mana ya? Kita datang ke banknya biar dia bikin kontraknya sama kita. Itu adalah untuk OTC sama bursa efek. Nah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu untuk marketplace-nya? Nggak ada? Ini adalah bagaimana penggambaran dari larinya duit. Jadi duit di pasar keuangan itu larinya kemana? Gimana sih alirannya? Kayak gini. Jadi kalau perusahaan, ini kita ngelihat ke perusahaan ya, karena kan marketplace yang bisa masuk ke sini itu biasanya adalah entitas bisnis. Gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu, semisal dia butuh duit, dia pasti harus nyari investor. Nah, karena dia dapat uang, dia ngasih tanda bukti dulu. Ini loh, kamu ngasih duit ke aku, ya udah saya kasih surat berharga. Surat berharga ini bisa menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan dari perusahaanku. Satu, berarti itu saham. Atau itu adalah janji saya untuk mengembalikan uangmu di masa yang akan datang. Itu berarti surat utang. Itu adalah, jadi kalau saya dapat duit ya saya harus ngasih sesuatu dong ke dia dong. Oke, berarti ada dua. Satu adalah bukti kamu adalah pemilik saya, atau saya kasih bukti bahwa ini saya berjanji sama kamu, saya balikin duitnya sekian. Gitu ya, sekuritasnya di sini. Kemudian kalau kayak gini, karena dia itu perusahaan, dia pasti ada proyek. Saya nggak ngomong berusaha gitu ya, karena istilah yang biasa dipakai di manajemen keuangan itu adalah proyek untuk bagaimana duit itu diputar gitu. Jadi diinvestasikan ke proyek-proyek dia, yang mana nanti pasti akan dapat duit, keuntungan. Nah, keuntungannya itu gimana? Ya bisa kita kasih, kita balikin ke sini ke investor kita. Kalau di sini saya ngomongnya, kalau ini surat utang ya, surat utang itu ngomongnya adalah ini balikin prinsipalnya atau pokok hutangnya, maka di sini kita ngomongin adalah berapa sih bunganya. Kalau di sini ngomongin saham, common stock, berarti saya nggak bakalan balikin. Karena kan kamu pemilik saya, nggak mungkin dong duitmu tak balikin lagi. Ya udahlah, apa yang kamu miliki kan jadi milik saya gitu. Tapi yang saya miliki belum tentu saya kasih ke kamu gitu. Sekarang kalau kasih ke sini apa? Ya udah, ibaratnya apa? Dividen. Ini nanti lari ke kita ngomongin di debt and interest rate. Ini nanti setelah UTS di dividend policy. Dan ya. Nah, kemudian duit ini nggak cuma semuanya dikasih. Kalau semuanya dikasih ya kita nggak bisa berkembang dong. Jadi ada duit yang diputerin lagi. Masuk ini tadi yang saya omongin sebagai return earnings
atau modal sendiri. Nah, keputusan ini nanti masuk bisa lari ke capital structure. Ada juga nanti kita ngomongin di project-nya, project evaluation. Kalau di sini kita nentuin apakah proyek ini itu menguntungkan atau tidak. Di sini kita ngomongin, kita bisa bayarin proyek ini dari mana. Baru nanti setelah proyek berjalan, kita ngomong distribusinya gimana ya. Nah, jangan lupa, kita juga harus bayar pajak ke pemerintah. Itu adalah larinya duit itu gimana kalau di pasar modal. Ya, nah, kemudian kita lihat dulu ke instrumen-instrumennya. Instrumennya ada banyak. Tapi secara garis besar yang kita bicarakan biasanya adalah dua ini. Surat utang atau debt securities sama saham atau stok. Nah, saham ini sendiri cerminan kepemilikan itu adalah saham biasa. Ini adalah cerminan kepemilikan. Jadi kalau kalian dikasih saham preferen itu bukan pemilik perusahaan. Kenapa? Karena nanti kita bahas di sini. Ya, di sini kita bahas. Ya. Jadi ini bukan pemilik. Tapi pemilik siapa? Saham biasa. Nah, untuk surat utang gimana? Nah, surat utang ini hati-hati. Gitu. Kalau di Indonesia itu yang namanya surat utangnya sebenarnya sama, bond. Tapi kalau kalian nanti lihat ke pasar utang di surat utang di Amerika nanti namanya ganti-ganti. Jadi kalau untuk yang kurang dari 1 tahun itu biasanya disebut bill. Jadi sampai dengan 1 tahun itu bill. Kemudian 2 sampai 10 itu notes. Lebih dari 10 baru bond. Jadi kalau dia ngomong US Treasury bill berarti itu adalah surat utang dengan maturity sampai dengan 1 tahun. Dijual di mana? Pasar uang. Nah, yang dijual di pasar modal apa? Notes. US Treasury Notes itu di pasar modal. US Treasury Bond itu di pasar modal. Ya. Jadi hati-hati dengan US karena kayak gitu. Kemudian kalau saham itu kayak gitu. Sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Karakteristik untuk masing-masing sekuritas. Nah, kalau di pasar uang itu ya biasanya adalah bisa berupa surat utang, bisa berupa deposito gitu ya. Keuntungan buat si borrower apa kalau dia itu berinvestasi ke pasar uang. Yang pertama adalah kalau kalian butuh duit tapi kalian bisa ngelunasin dalam jangka waktu yang cepat. Jadi misal nih, duit saya itu baru masuk ke rekening itu seminggu lagi. Tapi saya butuh mau menggunakannya itu besok. Saya dapat duit dari mana? Larinya ke pasar uang aja. Kita cari instrumen pasar uang. Berarti saya bisa nerbitin surat utang, taruhlah jatuh temponya 1 bulan. Nah, dengan kita ngasih nerbitin surat utang jatuh tempo 1 bulan, itu bunganya lebih rendah daripada kalau kita nerbitin surat utang yang jatuh temponya taruhlah 2 tahun. Kenapa? Karena dia lebih liquid. Oke, jadi aset yang dia itu liquid, maka risikonya lebih rendah. Kalau risikonya rendah, berarti kita bisa menawarkan return yang lebih rendah juga. Nah, return itu di mana? Return itu ya bisa dilihat di bunganya. Jadi bunga yang kita bayar bisa lebih rendah. Itu kalau kita butuh duit, tapi kita bisa mengembalikan dalam jangka waktu yang cepat. Kemudian, kenapa dia inexpensive? Karena ini. Bunganya itu lebih rendah daripada yang long term. Jadi untuk surat utang jangka panjang itu pasti lebih tinggi bunganya dibandingkan dengan surat utang yang ada di pasar uang. Kemudian ini adalah
konsep yang tadi saya bilang kayak di perusahaan asuransi. Jadi kita punya kewajiban, punya liabilitas, kemudian kita punya investasi gitu kan. Nah, kalau di sini kita punya kewajiban, kita butuh pendanaan. Ya, pendanaan. Berarti kita bisa pinjam yang mana nanti akan match dengan kebutuhan kita tapi sesuai dengan periodenya. Ini bisa juga kalian ingat-ingat lagi, saya nggak tahu nih, di manajemen keuangan 1 kalian belajar di net working capital kan? Di working capital kan? Di sana kan ada yang apa namanya hutang-hutang yang dia itu bakalan self exhausting. Jadi maksudnya adalah ketika kita ngutang itu kemudian apa namanya sudah saatnya kita bayar, duit yang kita investasikan ke aset itu sudah berubah menjadi kas, jadi bisa langsung kita bayarkan gitu kan. Jadi misal saya butuh apa namanya beli persediaan nih, persediaan kan dalam bentuk apa namanya aset kan. Tapi saya sekarang nggak punya uang, udah saya ngutang dulu. Utang itu nanti saya matchkan dengan ketika duit dari penjualan persediaan tadi itu cair ke rekening saya. Jadi itu masuk ya udah langsung buat bayar utang. Caranya gimana? Nggak mungkin pakai long term, biasanya pakai short term. 3 bulan, 2 bulan. Nah, kemudian efeknya karena dia itu short term, maka perubahan dari suku bunga yang ada di pasar itu pasti langsung immediate ke surat utang kita. Maksudnya gimana ya? Intinya adalah kalau misal kita bikin surat utang 1 bulan, kemudian bulan depan naik, kita butuh duit lagi, kita mau nerbitin surat utang lagi yang 1 bulan ya, ngikutin dengan rate yang sudah baru. Jadi akan langsung naik. Untuk yang konsep-konsep ini jangan ditanyakan dulu, kita bahas besok di debt sama interest rate. Di sana nanti kita bahas lebih lanjut mengenai bunga dan kawan-kawan. Termasuk nanti sekuritas yang ada di sini itu nanti kita bahas. Gimana dengan investor? Buat investor, apa yang membuat mereka itu suka untuk berinvestasi ke sekuritas yang ada di pasar uang itu adalah yang pertama dia liquid. Jadi karena dia itu kurang dari 1 tahun, dia gampang dijual. Satu. Yang kedua adalah kalaupun mau saya hold sampai dia itu mature, sampai dia itu jatuh tempo, itu juga nggak lama. Paling lama adalah 1 tahun. Bisa jadi mungkin cuma seminggu atau 1 bulan sudah cair lagi. Kedua adalah dia itu lebih aman. Lebih aman maksudnya gimana? Lebih aman dibandingkan dengan teman-teman dia yang maturity-nya lebih panjang. Kenapa? Karena dengan semakin pendeknya investasi kita, maka risiko, terutama kalau kita ngomongin pinjaman ya, risiko yang terkait dengan pinjaman, yaitu gagal bayar, itu semakin rendah probabilitas terjadinya. Itu meskipun itu juga nggak selamanya hold. Jadi kalau dengan kondisi yang seperti sekarang COVID ini, belum tentu ini safe. Tergantung dari kinerja perusahaan tersebut gimana. Gitu. Ya, itu adalah untuk safe-nya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah karena dia itu rendah risikonya, ya tentu saja jangan berharap return-nya tinggi. Kenapa? Karena return itu selalu diberikan untuk mengkompensasikan risiko. Jadi kalau risiko rendah ya jangan harap risiko return-nya tinggi, ya pasti dapatnya rendah. Nah, biasanya dia itu dekat dengan inflasi. Misal kalau di Indonesia inflasinya 3,5, ya. Ini kan nanti larinya pertama kali adalah ke BI 7-day repo rate. Ini itu dipakai buat kalau kalian lihat ke surat utang apa namanya negara di Sun itu kan dipakai di kemarin itu namanya apa sih? SBR ya, surat perbendaraan yang retail, SBR. Nah ini kalau kita pakai floating. Nah hitungan floating nanti kita bahas di balik lagi ke debt and interest rate. Ini adalah base-nya sekian, nanti ditambah dengan apa namanya spread-nya. Nah ini itu nanti mencerminkan risikonya. Semakin berisiko spread-nya semakin lebar. Tapi karena dia itu kalau kita ngomongin ke money market, dia itu risikonya rendah ya, biasanya spread-nya ini adalah 0,0 sekian. Jadi enggak terlalu lebar.
Kalian bisa lihat ke tabungan. Itu adalah contoh untuk money market atau deposito. Deposito kan biasanya setahun itu dulu kalau yang saya lihat paling tinggi adalah 5% tuh. Kalau sekarang mungkin dari bawah itu ya, sekitar 3,5%. Jadi selisih dia dengan inflasi itu enggak banyak. Itu adalah untuk money market security. Sebelum kita ke ini contoh-contohnya ini. Ini ada di US ya. Jadi US itu tadi yang saya bilang bill. Jadi ini adalah surat utang tapi di bawah 1 tahun. Gitu. Nah, kenapa dia default free? Karena yang ngeluarin US Treasury, Departemen Keuangannya US. Kalau di Indonesia, misal ini adalah apa namanya SBN gitu ya, ya sama SBN itu udah default free aset. Kenapa? Karena yang ngeluarin adalah pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, DJPUPR, DJPRR ya. Nah, itulah ya pengendali pengelola utang dan risiko DJPUR. Yang turun ke bawah ke sini itu adalah yang ngeluarin adalah corporation atau perusahaan swasta. Jadi ada banker acceptance. Intinya adalah dia itu apa namanya kesediaan untuk bayar. Yang mana itu digaransi sama bank. Di kita itu adalah ini bank garansi. Jadi intinya kalau si perusahaan ini gagal bayar yang nanggung banknya. Kenapa? Karena perusahaan itu udah ngasih duit ke bank. Ngomong gini, saya besok saya mau ikut tender ini nih. Yang mana kalau misal saya gagal, nanti duit ini kamu kasih ke yang ngasih kerjaan saya. Nah, surat-surat itu yang kayak gini itu dia risikonya rendah. Kenapa? Karena ada penjaminnya. Siapa sih bank tadi? Biasanya adalah dia 3 bulan. Setelah 3 bulan dibalikin lagi. Gitu ya. Itu adalah untuk apa namanya bank acceptance. Kemudian ada juga yang namanya commercial paper. Intinya itu adalah dia itu dikeluarkan sama perusahaan yang mana dia itu secara keuangan dia itu bagus. Gunanya buat apa? Gunanya buat ini. Bayar apa namanya beban operasional atau karena aset. Jadi dia biasanya sampai 3 bulanan. 9 bulan. 9 bulan lah. Kurang dari setahun. Ya untuk membiayai inventory atau receivable. Kemudian ada certificate of deposit atau CD. Ini yang negotiable. Jadi bisa diubah-ubah periodenya. Ya. Biasanya maksimal 1 tahun. Nah, ini tergantung, risikonya tergantung dari si banknya sendiri. Jadi semakin gede bank, maka dia semakin rendah risikonya. Tapi kalau banknya kecil ya hati-hati. Kenapa? Karena kapasitas dia juga nggak gede. Kalau tiba-tiba rush out, nasabahnya narik uang semua ya, bisa jadi nanti surat berharga yang dia jual tadi, yang base-nya adalah deposito ini, ya udah nggak ada underlying asetnya. Gitu. Ya, itu adalah untuk CD. Kemudian ada juga mutual fund, MF, atau ini adalah reksadana. Tapi dia itu belinya di instrumen-instrumen money market. Sini dibeli, jadiin satu. Ini risikonya rendah juga. Tapi nggak serendah yang aset asli. Kenapa? Karena ini kan duitnya kita kasih ke orang lain, baru dibeliin sama dia untuk beli ini. Jadi nanti risiko ini ya rendah sih, cuma nanti bergantung pada si manajer investasinya. Dia naruh di mana aset kita? Apakah banyak di sini? Kalau banyak di sini ya dia pasti rendah. Atau dicampur sini, tapi banyak kan di sini, ya berarti nanti risikonya juga. Ya, itu adalah untuk. Kemudian yang terakhir adalah consumer credit, termasuk nanti di sana adalah credit card. Itu bisa dijual sama banknya. Jadi bank itu prakteknya sebenarnya nggak kayak kalau misal dia ngasih hutang ke kita, terus dia nahan terus nggak kayak gitu. Jadi ada beberapa hutang yang sama dia dijual. Kenapa? Karena dia mau muter duitnya. Larinya kemana ya? Kalau hutangnya dia itu kurang dari
kalau piutangnya si bank itu ya, berarti hutang kita ke bank ya, itu kurang dari 1 tahun ya pasti larinya ke money market. Contohnya apa? Kalau di sini kita ngomong credit card itu kan revolving tiap bulan. Jadi misal saya gesek bulan Maret, ya bulan depan harus saya bayar. Nah, kalau misal banknya butuh muter duit cepat, nah itu utang sama dia dijual ke pihak ketiga. Nanti ketika dibayar, duitnya diterusin. Ini udah ada yang bayar. Jadi nanti kalau kayak gini ya risikonya bervariasi tergantung dari profil si orang-orang yang pemegang kartu kredit tadi. Saya dan teman-teman saya yang punya kartu kredit tadi. Gitu. Kalau saya pembayarannya bagus, maka profil risiko saya rendah. Berarti risikonya rendah. Kalau orang-orang yang dijual itu, utangnya yang dijual itu adalah yang segolongan sama saya. Tapi kalau ternyata ada yang bayarnya telat-telat, nah berarti dia risikonya lebih tinggi lagi tuh. Jadi ketika ada pembayaran yang termasuk orang-orang yang seperti itu, maka risiko di sini naik. Makanya di sini risikonya bervariasi. Ya, itu adalah untuk surat utang. Kemudian sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Ke fixed income security. Jadi yang dimaksud dengan fixed income security itu adalah semua surat hutang, semua surat berharga yang menawarkan pembayaran tetap. Pembayaran tetap apa? Ya, intinya adalah dia ngasih duit secara tetap dalam jumlah nominalnya dan atau ya. Jadi bisa tetap dan periodenya tetap, atau pembayarannya variabel tapi periodenya tetap. Jadi kita ngomongin di sini adalah seperti kalau kita ngomongin cash flow di sini. Jadi kan dulu kalau kita ngomongin annuity itu kan adalah dia yang pembayarannya nominalnya konstan dan atau periodenya sama setiap pembayarannya. Jadi kalau satu periode 6 bulan ya 6 bulan terus. Kalau 1 tahun bisa tahun terus. Nah, nominalnya bisa berubah-ubah atau bisa tetap. Kita ngomong di annuity. Jadi itu adalah fixed income. Nah, di sini itu adalah biasanya long term. Dan maksudnya adalah kan kalau di sini kan ya di sini juga ada fixed income, cuman udah masuk ke money market kan berarti kurang dari 1 tahun misalnya. Sekarang di sini yang kita ngomongin adalah yang lebih dari 1 tahun. Keuntungan buat peminjam kalau dia itu masuk ke sini yang long term ini itu gimana? Yang menguntungkan buat dia adalah dia nge-lock in atau ngunci interest rate saya selama saya ngutang sama kamu itu sekian. Jadi pembayaran ini itu kan sudah saya kunci. Jadi saya janji mau bayar apa bunganya sekian setiap tahun. Berarti kalau semisal maturity-nya 5 tahun, 5 tahun ke depan ya bunga saya segitu. Bagusnya gimana kalau saya lock in kayak gitu? Bagusnya adalah ketika rate bunganya itu naik, saya untung. Kenapa? Karena saya bayar bunga lebih rendah. Tapi kalau bunganya itu turun, saya rugi. Kenapa? Karena saya harus bayar bunga lebih tinggi. Itu adalah kalau kita lock in pakai fix interest. Tapi kalau floating gimana? Floating ya berarti nanti naik turun. Itu lebih lebih menguntungkan buat kita. Ya. Itu untuk yang sama. Kita bisa ngunci. Ini loh rate-nya. Jadi mau kamu fix, mau kamu floating, ya kita udah ngunci. Floating kunciannya di mana? Kunciannya di spread-nya. Nanti kita bahas di pertemuan ketika kita ngomongin debt-nya. Untuk ini fix sama floating rate. Nah, kemudian yang kedua adalah ini biasanya yang selalu kita dengung atau gaungkan kalau kita ngomongin corporate finance, manajemen keuangan. Jadi ada keuntungan dari sisi pajaknya. Kenapa? Karena kita bayar bunga itu kan merupakan beban. Beban mengurangi keuntungan kita. Kalau keuntungan kita lebih rendah, berarti pajak yang kita bayarkan juga lebih rendah. Itu ya. Itu adalah untuk isinya. Buat si peminjam. Nah, gimana dengan investor? Kalau investor yang pertama, karena dia itu fixed income, jadi entah itu saya dapatnya itu nominalnya tetap atau berubah-ubah, tapi periodenya kan selalu tetap. Jadi contohnya tiap 6 bulan sekali
karena saya beli surat utang, saya dapat pembayaran kupon. Ya udah, berarti saya bisa mengandalkan ini pembayaran itu sebagai pendapatan periodik saya. Jadi setiap 6 bulan saya akan dapat duit terus. Ya kan saya bisa, oh ya udah, saya lagi butuh ini nih gitu kan, saya bisa janji dengan, ya udah saya pinjam duitmu dulu deh, besok 6 bulan lagi saya ganti ketika saya dapat pembayaran kupon. Kayak gitu. Atau bisa juga, udahlah tahan-tahan dulu, jangan beli iPhone baru, besok nunggu bayar kupon dulu, dapat kupon dulu baru nanti kita beli buat iPhone 12 Pro Max kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada beberapa bond itu yang nanti dia tax free pembayarannya, tapi di Indonesia nggak ada ini. Di US mungkin ada, tapi di Indonesia saya nggak nemu. Di Indonesia semua kena PPh pasal 23. 2326 ya, untuk pembayaran bunga obligasi. Kemudian yang ketiga adalah dia karena bersifat long term, maka return-nya lebih tinggi. Tapi risikonya juga lebih tinggi lagi daripada yang short term. Karena dia risikonya lebih tinggi, ya pasti return-nya lebih tinggi. Jadi kalau kalian pengen dapat return yang lebih tinggi, jangan lari ke sini. Nggak bakalan dapat. Larinya ke sini yang lebih dari 1 tahun. Tapi hati-hati, istilahnya juga ada risikonya yang lebih tinggi. Tapi meskipun dia risikonya lebih tinggi daripada teman-teman dia surat utang yang ada di money market, dia masih lebih rendah daripada saham risikonya. Jadi pada intinya, saya bisa dapat lumayan tinggi return-nya, tapi risikonya juga nggak tinggi-tinggi banget kalau saya bandingin sama teman dia berupa saham. Ya, itu dia. Kemudian yang terakhir, ini adalah konsep di pelajaran fixed income security. Pada intinya gini, kalau kita itu bisa memprediksikan gitu bahwa 3 bulan lagi akan turun bunganya. Nah, dengan membeli surat utang yang kayak gini, long term kayak gini, kita bisa dapat return yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Kenapa? Karena kita bisa lock in dengan beli surat utang ini, itu kan taruhlah maturity-nya 3 tahun. Kemudian nawarin bunga kuponnya taruhlah 10% gitu ya. Kemudian kita tahu 3 bulan lagi suku bunga itu nggak 10%, tapi di 7,5%. Dengan beli ini saya bisa dapat return lebih tinggi. Lebih tinggi dari mana ya? Kalau misal saya nggak beli ini kan berarti 3 bulan dari sekarang, kalau saya tabung duitnya cuma dapat return 7,5% per annum. Tapi kalau saya beli si ini sekarang ya berarti saya dapat 10% per annum. Gitu. Yang di sini. Gitu ya. Itu adalah untuk fixed income. Nah, instrumennya apa? Instrumennya kayak gini. Jadi bisa notes sama bond. Ini yang nerbitin siapa yang nerbitin? US Federal Government. Kemudian ada juga Federal Agency. Jadi di sana itu pemerintah negara di US itu ada 2, federal sama state atau municipal. Kemudian selain itu di level federal itu agensi itu bisa nerbitin juga. Kalau di Indonesia enggak, semuanya kalau namanya pemerintah yang boleh nerbitin surat utang hanya pemerintah pusat, Kementerian Keuangan yang boleh, lainnya nggak boleh. Jadi kalau di kita ngomong surat utang negara ya punyanya Kementerian Keuangan. Nggak ada kok Kementerian Luar Negeri tiba-tiba nerbitin surat utang, nggak ada cerita. Tapi kalau di US bisa. Jadi di sini nanti ada yang namanya Fannie Mae, Ginnie Mae. Ini itu singkatan ya. Ada Freddie Mac juga. Jadi mereka itu adalah kayak agensi-agensi yang beli MBS, mortgage backed security, dari perusahaan-perusahaan atau bank-bank gitu, perusahaan investasi atau bank. Mereka beli kemudian biar si bank-bank tadi bisa muter duitnya. Nah, duitnya dari mana? Ya dia ngeluarin surat utang lagi. Ya, jadi kayak gini. Jadi yang paling rendah risikonya adalah tentu saja dari pemerintah federal. Kenapa? Karena kapasitas fiskalnya itu gede. Kemudian federal agency itu gede. Kenapa? Karena dia itu dijamin sama ini federal government-nya.
Ya, kemudian ada juga di sana mortgage. Kenapa mortgage itu risikonya lebih rendah di atas yang municipal? Karena dia ada aset kolateralnya. Kalau ini sebenarnya adalah aset back. Jadi kalau dia gagal bayar, ya asetnya diambil buat dijual. Nah, ini yang kemarin itu di US menyebabkan subprime mortgage. Jadi KPR yang subprime atau yang enggak berkualitas bagus itu dicampur sama KPR yang berkualitas bagus, kemudian dijual masuk ke MBS. Oke, silakan. MBS kemudian MBS ini dijual nih ke sini. Baru ketahuan loh, ternyata isinya busuk semua gitu. Jadi kayak buah bagus sama buah busuk dimasukin jadi satu gitu kan. Ya biasanya yang bagus jadi busuk juga kan. Nah, kayak gitulah analoginya. Ketika saatnya dia bayar, loh kok nggak ada duit masuk. Dan pasar keuangan Amerika kena subprime mortgage. Ya itu adalah untuk di sini. Nah, municipal gimana? Ini adalah yang dikeluarin sama state sama local government. Jadi apa namanya pemerintah negara bagian sama provinsi-provinsi di dalamnya. Itu bisa nerbitin apa namanya debt juga. Dia lebih risiko daripada yang di sini. Kemudian baru paling bawah itu adalah corporate bond. Jadi kalau misal ini mau saya bikin jadi dua, itu adalah dari issuernya ya. Ini adalah government, ini adalah corporate. Jadi ini itu less risky. Ini risky. Jadi semua yang diterbitkan sama corporate itu lebih berisiko daripada yang diterbitkan sama government. Mau sebagus apapun corporate di sini. Mau segede apapun kalau dibandingin sama government ya masih tetap menang government. Ya. Itu adalah untuk instrumen-instrumennya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke financial instrument. Di equity-nya. Jadi kalau yang tadi itu adalah apa namanya surat hutang, debt-nya. Ini sekarang kita ngomongin equity-nya. Nah, equity ada dua, preferred sama common. Jadi untuk preferred stock itu kalau kita ngomongin di apa namanya yang nerbitin, ya. Jadi kalau untuk yang preferred, dividen itu apa namanya bisa tidak dibayarkan, tapi itu enggak menyebabkan si perusahaan tadi dituntut atau di apa namanya bawa ke pengadilan niaga gitu atau pengadilan negeri buat dinyatakan bangkrut atau pilot. Kenapa? Karena pembayaran dividen itu bukan merupakan kewajiban. Jadi meskipun saham preference ini ngomong gitu, jadi kamu tiap tahun akan saya kasih dividen preference sebesar taruhlah $1 per lembar saham. Tapi meskipun di sahamnya ngomong kayak gitu, ketika perusahaan itu nggak ada duit, saya belum bisa bayar nih, nggak masalah. Beda dengan yang di sini. Di sini kan ngomong, kamu tiap tahun saya kasih bunga 7%. Ketika saya nggak bisa bayar bunga, itu technical default. Atau ketika saya bayar bunga pun telat, taruhlah 1 hari, itu technical default. Apalagi saya nggak bayar bunga yang 7% tadi. Langsung bawa ke pengadilan. Udah, kamu pilot aja nggak bisa bayar bunga. Kalau di sini nggak, saya belum bisa nih. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tahun depan kamu bayar 2 kali. Yang dividen tahun ini sama dividen tahun depan. Yang jadi masalah adalah ya karena kita ngasih pembagian keuntungan kita ke apa namanya pemegang saham ya itu nggak tax deductible. Jadi itu kan kalau kita baca di laporan keuangan itu kan posisinya kan setelah net income kan. Net income sekian. Nah, ini kan yang kita bayarkan ke sini jadi dividen. Ya karena dia sudah dipajakin ya nggak mungkin dong. Ya udah dipajakin ya udahlah dibagi 2. Jadi tetap sini itu udah kena pajak kan teksnya di sini. Itu ya itu adalah untuk penerbitnya. Nah, gimana dengan investor? Nah, kalau investor dia ngomongnya adalah apa namanya
di bagian taxnya. Di Indonesia nggak kayak gini. Indonesia mau dividen kayak apapun ya udah kamu bayar kayak pajak. Gitu. Nggak ada cerita. Nah, mungkin yang bisa dilihat dari sini kalau kita ngomongin apa namanya keuntungan untuk investor itu adalah kalian lihat di sini. Karena dia itu menjanjikan untuk membayarkan dividen terus, jadi kita bisa depend ke situ. Oh, ini bisa menjadi sumber pendapatan yang periodik. Itu ya, itu adalah untuk apa namanya investor. Nah, ini adalah ya cuma satu doang, mau gimana lagi. Jadi ini itu kalau dilihat risikonya lebih berisiko daripada ini, tapi risikonya lebih rendah daripada common stock. Kenapa? Karena dari preferennya ada banyak. Nanti kita bahas ketika kita bahas di equity. Besok pertemuan ke 1, 2, 4, 5 ya di equity. Kenapa kok dia itu risikonya lebih rendah daripada common stock? Nah, kemudian common stock gimana? Nah, common stock itu adalah keuntungan buat si penerbit paling gede adalah ini. Jadi dengan menerbitkan common stock, dia itu nggak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan pengembalian ke investor dia. Kenapa? Karena duitnya udah ditanamkan, nggak mungkin duit tadi dibalikin lagi ke investor yang ditanamkan. Kecuali dia mau likuidasi. Nanti itu adalah dividen likuidasi. Pun yang balik nggak 100%. Tergantung dari yang tersisa dari perusahaan tersebut yang bisa dibagikan ke pemegang berapa. Yang kedua adalah distribusi dalam bentuk dividen. Tidak ada di peraturan di Indonesia itu yang mewajibkan perusahaan untuk membagikan dividen tiap tahunnya. Nggak ada. Itu sesuai dengan diskresi manajemen melalui persetujuan RUPS tentu saja. Jadi dia nggak ada kewajiban. Ini secara teoritis ya. Secara teoritis nggak ada kewajiban buat perusahaan itu untuk kita harus bayar dividen sekian. Nggak ada. Jadi ya udah saya dapat duit tapi saya nggak memiliki kewajiban apapun untuk mengembalikan duit tersebut. Itu adalah untuk common stock. Dan ini menurut saya adalah kelebihan yang paling utama untuk common stock. Kemudian yang selanjutnya adalah dia nggak punya maturity. Maturity-nya kapan ya? Saat si perusahaan tersebut mati atau pilot atau dilikuidasi. Itu adalah saat mature. Ya, tapi karena dengan kita menggunakan asumsi going concern, maka ya perusahaan itu pasti hidup selamanya. Berarti dia nggak punya maturity. Kemudian yang ketiga adalah dengan semakin besarnya ekuitas, itu credit worthiness kita itu semakin gede. Tadi yang di singgung masalah di pertanyaan di awal tadi, saya lupa sama siapa tadi. Yang kita ngomongin di awal, masalah kalau ini naik gimana gitu. Nah, dengan melihat ke ekuitasnya yang gede, itu kita bisa melihat, oh ternyata kalau saya ngomongin neraca kan gini kan, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas gitu kan. Nah, kalau di sini yang gede, tentu saja kan di sini juga pasti gede gitu kan. Kalau di sini masih kecil, taruhlah sini 5, sini 1, sini 4. Kita ngeliat kayak gini, oh berarti kemampuan dia kalau kita kasih lagi di sini masih bisa. Kenapa? Karena coverage-nya masih tinggi di sini. Jadi begitu dia masuk, sini pasti masuk juga. Jadi ini kan naik nih. Plus-plus dari dari proyek dia, taruhlah berubah jadi 10 gitu ya. Di sini kita masukin, taruhlah hutangnya 5. Jadi dari 1 berubah jadi 5. Berarti di sini berapa? Di sini masih 6. Oh, ini masih bagus nih kalau kita kasih lagi hutang lagi. Karena nanti ini kita bahas capital structure. Kita tambahin lagi, ini belum kelihatan financial distress dia. Dia masih layak untuk kita kasih pinjaman lagi. Jadi dengan semakin besarnya ekuitas itu nanti menunjukkan bahwa oh ini masih bagus kok, ini masih layak untuk kita kasih Jadi kayak seolah-olah borrowing capacity-nya gede di sini. Ya.
pandangannya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah ya kalau kita pakai common stock ya kita nggak bakalan dapat tax benefit-nya. Kenapa? Karena yang kita bayarkan itu sudah net of tax. Beda sama kalau kita ngomongin interest di sini. Interest kan di sini kan. Berarti kan ketika ini mengurangi, maka pajak yang dibayarkan di bawah sini juga lebih kecil. Sedangkan kalau kita bayar dividen kan di sini posisinya, ini kan dividen di sini. Berarti udah dipotong pajak dulu baru kita bayar. Berarti nggak ada efeknya dong ke pajaknya. Itu adalah kelemahan dari kalau kita pakai common stock. Kemudian untuk investor gimana? Untuk investor adalah karena ini itu merupakan aset, ini merupakan saham, dia itu biasanya adalah sifatnya growing. Gitu. Jadi in the long run atau dalam jangka panjang itu performance-nya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan di sini. Lihatnya, kenapa? Karena di sini itu fixed income. Fixed income itu biasanya adalah preserving value. Jadi kalau kamu punya duit 10 juta masuk ke sini, itu ya kira-kira bakalan 10 tahun lagi ya tetap 10 juta nilainya. Bukan nilai nominal loh ya, ini saya ngomongin adalah daya belinya. Kalau di sini enggak, di sini growing. Jadi ketika kita dapat 10 juta di tahun sekarang, kemudian beli saham, taruhlah 10 tahun lagi, bisa aja dia kemampuannya enggak 10 juta, 100 juta. Kenapa? Karena dia growing. Tapi hati-hati. Seiring dengan semakin meningkatnya return, maka risiko juga semakin tinggi. Jadi kalau saya bikin diagram, sini udah price-nya, sini udah profit-nya, maka saham itu kayak gini. Dia nggak punya ceiling, keuntungannya bisa tak terbatas, tapi hati-hati juga dengan kerugiannya. Kerugiannya bukan tidak terbatas. Kenapa ya? Sesuai dengan duit yang kamu tanamkan. Jadi misal 10 juta ini ya pasti bisa hilang. Jadi kita rugi 10 juta. Tapi keuntungannya maksimal berapa? Nggak tahu. Bisa 1 miliar. Bisa 10 triliun. Tergantung dari harga saham ini naiknya berapa. Tapi kita pasti bisa kehilangan 0 ini. Kehilangan 10 juta ini. Nah, bedanya sama yang di sini gimana? Kalau di sini, itu nanti kita punya bantalan. Jadi ketika dia itu pilot karena kita masuk ke debt liability, kita masuknya di sini, maka kita dapat pengembalian pertama. Jadi asetnya dijual semuanya, kemudian pasti buat lunasin hutangnya dulu, baru nanti lari ke ekuitasnya. Makanya di sini ini bisa sampai 0, di sini ya nggak sampai 0, tapi mungkin nggak 100% balik duit kita 10 juta, tapi duitnya ada yang balik. Kalau di sini ya nunggu aja gitu sampai kita dapat sisa-sisa dalam bentuk yang di stok. Tapi dia keuntungannya itu adalah untuk instrumen-instrumen berupa equity di pasar modal atau ekuitas di pasar. Di sini ada yang mau diskusikan terlebih dahulu. Saya sambil ngisi itu dulu ya, absen kalian ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Atau bingung sama penjelasan saya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk perusahaan yang IPO itu apakah selalu kalau mau menjual saham perdananya itu harus selalu bekerja sama dengan perusahaan investasi atau enggak, Pak? Gimana IPO selalu bekerja sama dengan perusahaan investasi, Pak?
sebagai yang tadi kan disebutkan perusahaan investasi itu biasanya sebagai underwriting-nya ya Pak. Nah itu apakah selalu bekerja sama atau boleh sendiri gitu Pak? Jadi gini, kalau kita ngomongin masalah apa namanya di IPO itu biasanya nanti yang terlibat di sana itu ada banyak, ya. Ada underwriter, kemudian ada juga nanti itu saya nggak hafal. Itu ada di pertemuan keempat sebenarnya. Jadi pihak itu nggak cuman underwriter doang gitu. Jadi ada juga nanti apa namanya kayak analisnya, kayak pembisiknya gitu loh. Jadi ini kalau mau IPO kan yang jadi masalah adalah berapa sih nilai perusahaan saya, satu. Yang kedua adalah saya itu kalau mau jual biar ini laku di harga berapa. Gitu kan. Itu kan butuh apa namanya analisis gitu kan. Biasanya adalah nanti yang terlibat di sana. Gitu. Nah, biar bisa seperti itu ya kita butuh bantuan. Nggak mungkin kan perusahaan ngomong gitu kan, oh nilai perusahaan saya sekian nih, nggak bisa kayak gitu. Mana ada investor yang percaya gitu kan, makanya pakai pihak ketiga. Gitu. Nah, kemudian kenapa kita perlu underwriter? Kemudian kenapa kita perlu adanya campur tangan dari bank investasi? Biasanya adalah gini, kita itu jual nggak langsung ke investor lewat bank investasi. Kenapa? Karena kita kan butuh duitnya. Jadi bank itu beli saham kita semuanya. Kemudian sama bank itu dia dijual lagi lewat yang tadi penawaran. Jadi ketika dia ditunjuk sebagai oke lah, kamu saya tunjuk jadi underwriter deh, oke siap. Kemudian dia nawarin ke nasabah dia atau ke jaringan bank dia. Jadi nggak harus ke nasabah dia ya. Atau misal dia taruhlah Bank Mandiri gitu. Mandiri yang bank investasinya. Dia ngomong sama Bank Mandiri yang bank komersialnya. Kamu mau nggak jualin ini? Saya punya nih produk mau IPO tanggal sekian gitu. Udah tawarin dulu ke investor nasabah-nasabahmu, ada yang mau itu nggak, kalau mau store duit ke saya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena itu untuk melindungi perusahaan biar dia itu nggak rugi dalam menjual. Ya, jadi kalau misal dia ngasih jual saham harga taruhlah 10.000 gitu ya, dia memang benar-benar terjual 10.000. Perkara nanti itu naik turun, ya itu di pasar sekunder, beda lagi. Kalau misal digoreng gitu ya, itu beda lagi. Itu untuk saham. Untuk surat hutang sama persis. Bedanya adalah kalau surat hutang itu kan bisa juga diperjualbelikan di pasar ya, sama. Jadi jangan sampai surat hutang itu lebih mahal atau lebih murah, karena dia butuh duit sesuai dengan yang sebutkan di surat hutang. Jadi pasti berhubungan sama lembaga keuangan, nggak bisa dia berdiri sendiri. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada? Kalau ada kita udah mau selesai. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kuliah kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih atas waktunya.